Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagi Anda yang menyaksikan video ini, salam sehat selalu ya, salam sejahtera selalu. Ya, kali ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, gitu ya. Yang kita bahas sekarang adalah kenapa sih harus pilih GSX, gitu. Oke, yang pertama, yaitu adalah udah jelas spesifikasi apa mesin. Untuk GSX ini naked bike, untuk GSX-R itu ya, itu adalah motor fairing gitu. Kenapa sih harus pilih? Karena ya mesin pertama tenaganya besar ya, dia 19 horsepower tenaga maksimalnya, dan torsi maksimalnya adalah 14 Newton meter gitu. Dan GSX-S dan GSX-R 150 ini diklaim memiliki power to weight ratio yang baik gitu. Apa sih itu? Ya, jadi power to weight ratio itu adalah rasio tenaga mesin dan bobot motor. Bobot basah dari katakanlah GSX ya, bobot basahnya itu adalah udah dengan oli dan lain-lain dan bahan bakar itu sekitar 130 kg. Nah, dengan mesin yang powernya 19 horsepower secara standar nih, udah pasti ngacir lah. Gitu. Terus ditambah lagi ini motor bener-bener gila. Kenapa? Untuk 150 cc kelas naked dan fairing sport bike ya, dia bisa sampai 13.000 rpm. Nah, sensasinya itu mantep banget. Gitu ya. Itu. Yang kedua, kenapa harus pilih GSX? Yaitu adalah kualitas. Gitu. Ini motor saya adalah yang GSX-S 150 yang 2017, dia silver polos gini ya. Kita bisa lihat catnya kayak apa. Loh, catnya ini dia bling-bling gitu ya, kayak cat mobil. Gitu, metalik gitu, cat mutiara kalau orang-orang bilang. Dan ini catnya tebal juga, kualitas bodi plastiknya oke. Ditambah lagi kualitas tangkinya juga nih. Ini motor saya bensinnya tinggal satu strip gitu, tapi kalau kita ketok tuh, oh malah sakit gitu. Dia nggak bunyi tang tang gitu, enggak. Walaupun bensinnya kosong tetap tok 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 gitu. Artinya apa? Artinya ini kualitasnya lebih tebal gitu, karena dia sebelum dicat dia dilapisi dulu dengan sejenis apa ya, kayak teflon gitu, baru dicat seperti ini, baru dipasang di rangka seperti itu ya. Secara logika juga sih, waktu itu saya ngomong-ngomong sama mekanik Suzuki, ini tankinya ini insya Allah lah nggak akan gampang bocor gitu, kualitas juga lebih tebal gitu ya. Nah, Suzuki itu memang terkenal seperti itu. Jadi contohnya cat nih gitu. Dulu saya punya Smash yang generasi pertama gitu, yang knalpotnya lurus gitu, bukan yang bengkok, yang sporty warna kuning oranye itu bukan, tapi yang biru biru polos itu gitu. Memang ya kalau stiker body memang karena pemakaian udah lama ya waktu itu agak pudar, tapi catnya kebetulan waktu itu warnanya biru, catnya tuh ya masih kayak gini, udah bertahun-tahun masih kempling gitu. Suzuki itu catnya selalu bikin kita puas walaupun udah lama ya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, biaya perawatan. Servis dan ganti oli standar itu sekitar 125.000 gitu. Ya memang sih sama aja, tapi kadang untuk hari-hari tertentu kadang suka ada diskon. Yang tadinya 130 jadi cuma 100.000 gitu. Ya itu kan lumayan. Bahkan saya pernah tuh, saya servis apa itu sama ganti filter oli, harusnya itu 130 apa berapa, cuma saya bayar cuma 100.000 pas gitu. Itu servis biasa dan ganti oli dan filter oli. Kebetulan waktu itu ada diskon Kartini apa-apa ya gitu dulu. Nah itu kan jadi ke kita sebagai konsumen ya lumayan lah gitu kan gitu. Terus yang keempat adalah spare part. Oke, memang bengkel Suzuki nggak semua di daerah ada, tapi katakanlah
amit-amit ya, ini misal terjadi insiden gitu sampai bodi harus ganti atau apa, kita inden itu rata-rata paling lama 1 sampai 3 minggu, nggak akan sampai 2 bulan 3 bulan, nggak ada. Bahkan kadang misalnya kita inden undercall ini ya gitu, misalnya katanya oh mas 2 minggu ya gitu, tapi kadang baru 1 minggu aja kita sudah dihubungi bahwa barang yang dipesan sudah datang. Nah gitu, jadi nggak berbulan-bulan ya, seperti itu gitu. Kemudian yang kelima adalah iritnya motor ini gitu ya. Motor ini irit, jujur aja gitu. Banyak orang yang bilang, wah mas Suzuki boros mas. Itu enggak juga sih kalau kata saya. Kenapa? Karena saya pernah pakai motor ini gitu ya, itu 1 liter bisa sampai 55 km gitu, dan itu santai. Di kota saya ya seringnya 1 liter 41, 40, 42 km. Kalau saya ngebut-kebutan ya paling boros itu 1 liter 39 km gitu. Jadi ya sama aja sebenarnya iritnya gitu kan. Tenaga lebih besar iya, torsi lebih besar iya, RPM juga bisa sampai 13.000 RPM gitu, napas kayak nggak habis-habis, tapi iritnya ternyata sama aja gitu ya. Itu yang kelima gitu. Kemudian yang keenam, speedometernya digital. Sudah full digital ya gitu, dia nggak ada sekat gitu ya, dia full gitu ya. Walaupun dia lebih kecil dari katakanlah Vixion Air VVA, R15 VVA, MT15 gitu, tapi angka-angkanya ini walaupun kita ngebut tetap gampang dan dengan mudah bisa dilihat tetap gitu. Kebetulan untuk yang 2017 ya punya saya ini, itu dia backlightnya masih putih, jadi belum negatif display. Kalau yang sekarang kan udah negatif display, angkanya putih, layarnya gelap kan. Kalau ini enggak, jadi layarnya putih, angkanya yang gelap gitu, seperti itu gitu. Dan dia juga lengkap gitu ya, untuk motor rilisan 2017 itu cukup lengkap dulu itu. Jadi ada trip A, trip B, terus ada kilometer per liter A dan B gitu. Kita bisa memantau kita menghabiskan seberapa liter BBM sih selama kita riding gitu, untuk trip A dan B gitu ya. Kemudian fiturnya juga ada shifter light nih di sini nih gitu. Itu bisa kita setting di mulai RPM 5.000 sampai ke 11.000. Jadi kalau kita sudah mendekati RPM tertentu, dia akan menyala, tanda kita harus mengganti gigi gitu ya. Udah kayak motor balap aja ya, kayak moge gitu. Terus dia ada di sini, di bawah sini ada pengingat oil change, itu adalah ganti oli. Itu bisa disetting juga. Biasanya sih kalau maksimumnya 4.000, udah 4.000 km dia akan muncul tulisan oil change kayak gitu, waktunya ganti oli. Jadi kita nggak akan ribet pusing-pusing kapan sih ganti oli gitu kan. Kita bisa diingatkan langsung sama motor ini. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian yang keenam yaitu adalah harganya motor ini loh gitu. Secara baru motor ini memang paling murah lah dibanding kompetitor, apalagi secondnya lebih murah. Tapi jujur aja gitu, kemarin ada yang komen di video saya sebelumnya, dia beli motor yang warnanya persis seperti motor saya ini, silver, dan dia puas gitu. Jujur aja dia kayaknya beli motornya walaupun second tapi yang terawat ya gitu. Memang harganya agak jatuh tapi dia puas, seperti itu. Nah jadi terbuktilah dari dulu kualitas dan riding quality-nya Suzuki itu memang jos. Oke, mungkin gitu aja kali ya videonya untuk ngobrol santai. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer gitu ya. Dan buat Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, mungkin gitu aja. Sampai jumpa dan dadah.